Kalau kita anti korupsi, setiap ada penangkapan ataupun pengungkapan kasus korupsi, harusnya kita gembira, senang hati gitu, bahwa ternyata masih ada upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Harus kita sambut gembira, walaupun di sisi lain kita sedih kok masih ada juga yang korupsi. Yang celakanya kan nggak ada lagi kasus korupsi diungkap, nggak ada lagi pelakunya ditangkap. Nah itu baru, menurut saya kita masih pada jalan yang benar gitu. Walaupun memang kasusnya banyak korupsi, tapi kan upaya membatasi korupsi, upaya memberantas korupsi itu kan terus berjalan. Banyak aturan dibuat, termasuk soal di bidang pengadaan ada e-katalog segala macam. Walaupun diakali juga ya, tapi kan upayanya ada gitu. Malah kalau kita lihat aturan yang ada, yang dibikin sedemikian rupa untuk kepentingan negara dan kepentingan pemberantasan korupsi, seandainya pejabat orde baru dipakai undang-undang korupsi yang sekarang, semuanya kena tangkap itu. Karena dulu itu fee proyek halal, malah tawar-tawaran itu kan. Kemudian gratifikasi dulu nggak masuk tindak korupsi, biasa aja orang zaman dulu gitu. Jadi kita harus lihat positif bahwa apa yang dilakukan KPK itu adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi, harus kita dukung gitu. Oh, termasuk ketua KPK sekarang ya? Ya, termasuk ketua KPK. Kalau memang ketua KPK memeras, ya diproses juga, dihukum juga gitu. Kenapa tidak? Cuma jangan dibarter. Nah, jangan dibarter karena ini ada kasus korupsi di Kementan, lalu kemudian itu nggak penegakan hukum tuh. Apa namanya ya? Ada pertemuan, mungkin ada deal-deal, lalu kasusnya kita endapkan, kan tidak begitu. Nah alhamdulillah hari ini kan tetap diungkap sehingga kita tahu gitu. Bahwa korupsi ini terus ada ya memang susah juga ya, karena memang secara mentalitas dan integritas bangsa kita memang lemah, terlalu pemaaf dan terlalu permisif. Kita lihat saja di kelakuan kita di jalan raya. Kan gampang aja mengambil jalan orang, tidak menerobos lampu merah. Kalau kita mau lihat juga ke lingkungan kita, lihat aja bau jalan itu banyak yang caplok, tanam bunga, bikin bangunan. Itu kan kultur-kultur yang memang ya berdekatan dengan korupsi gitu. Hanya saja mungkin banyak juga yang nggak korupsi karena memang tidak punya kekuasaan. Karena memang korupsi itu memang kan dekatnya dengan kekuasaan. Sebagai politisi, kalau Bang Batul lihat ini penegakan hukum kita sudah campur aduk dengan politik? Saya rasa tidak, cuma memang karena pelakunya orang politik, ya kan, terus mau pemilu tentu ada yang mencoba mengaburkan, dikatakan bahwa ini politisasi. Justru ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi hukum, justru dia sendiri yang mempolitisasi sebenarnya. Karena ini kan jelas-jelas kasus hukum. Misalnya untuk kasus Pak SEL, ya ada di ketika rumahnya digeledah ditemukan uang, lalu juga senjata api misalnya. Itu kan jelas-jelas pelanggaran hukum itu. Kok bisa menteri punya senjata 12 itu? Itu kan juga jadi pertanyaan. Nah, menurut saya hal-hal begini ya harusnya tidak kita tuduh macam-macam KPK-nya gitu. Memang agak sial juga KPK hari ini. Sebenarnya kalau dari sisi lihat penangkapan, lalu juga kasusnya juga besar-besar, tapi persepsi yang terbangun kepada KPK hari ini memang agak kurang bagus, termasuk dari mantan-mantan KPK yang dulu gitu kan. Misal Pak Abraham Samad, dia bilang ketika ada Caimin dipanggil, lalu dia bilang itu kenapa dipanggil lagi, kasusnya lama. Padahal kan kasus Caimin ini kan bermula ketika Abraham Samad jadi ketua KPK 2012 gitu. Dia selesainya 2015, lah 3 tahun ini ngapain juga kan begitu. Lalu kenapa sekarang diusut, kenapa ribut gitu. Jadi memang kadang-kadang kita tidak fair. Saya yakin seandainya yang korupsi ini adalah menteri dari
Gerindra ataupun dari PDIP misalnya yang Menteri Pertanian, Bang Irizal beda lagi pandangannya itu. Nah, menurut saya ini yang begini-begini harusnya kita konsisten. Tidak boleh hanya karena itu bagian kita, kepentingan kita, lalu kita punya pendapat berbeda. Harusnya siapapun yang terlibat. Kecurigaan dari Nasdem kalau seandainya yang Menteri Pertanian itu PDIP atau Gerindra, kasusnya nggak naik, ya kan itu dia. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya simpel aja. Kan motif bisa saja ya. Motif bisa saja orang mengungkap korupsi karena ini lawan politik segala macam. Yang paling gampang udah, ya jangan korupsi gitu aja. Jangan bikin masalah, selesai gitu. Kenapa kita pusing-pusing ini politisasi atau bukan? Udah kepada partai tekankan saja kadernya jangan korupsi. Itu aja selesai gitu. Jadi nggak pusing mikirin ini politisasi atau tidak. Nggak pusing bangun-bangun opini gitu. Jadi kalau menurut saya dibikin simpel aja lah gitu. Larang korupsi, jangan pungut anggota partai dengan pungutan macam-macam yang tidak pantas misalnya, ya jangan dibebani gitu. Harusnya begitu menurut saya dari partai politik. Tapi kalau kadernya dibebani macam-macam, ya pada akhirnya korupsi. Harusnya kan dipikir gajinya berapa sih gitu. Pendapatannya berapa? Kok mungkin dimintain macam-macam sumbangan apa segala macam kewajiban. Kalau melebihi yang tidak mungkin berarti kan kita sudah nyuruh kader partai korupsi. Jadi kalau menurut saya ya harus kita dukung lah penegakan korupsi walaupun tidak sempurna, ada mungkin katanya ada pemerasan segala, ya udah sikat aja semuanya, mau yang memeras ya kan, mau yang korupsi, saya rasa tindak saja. Baik.